masih banyak masyarakat yang memang tidak mengerti dan tidak paham dengan aturan BPJS. Jangan sampai nanti banyak masyarakat yang tidak mengerti dan tidak paham masuk atau datang ke rumah sakit yang notabene nanti malah masyarakat yang terpuruk. Apalagi kita kan cuma relawan ya, relawan sosial. Soalnya di orang, sialnya di kita, biasanya begitu Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami Resos Sujud Official. Di sini sesuai tema kita, yaitu ngopi bareng komunitas. Dan alhamdulillah malam hari ini kita kedatangan tamu yang cukup kawakan di persosialan, yaitu ada Kang Sani. Siap. Gimana kabar Kang Sani? Alhamdulillah baik Bang Jo. Boleh bertanya-tanya sedikit ya. Boleh. Mungkin kita awalan. Oh ya, kita perkenalkan dulu Kang Sani. Kita ini ada di channel Resos Sujud Official. Bagi teman-teman semua, para komunitas yang belum subscribe dan like channel kita, silahkan di pencet tombol subscribe, lonceng, dan jempolnya. Jangan lupa komen dan bantu kami share. Dengan subscribe kita semua itu sudah bagian dari bersedekah gitu. Karena konsep KPRes ini untuk berbagi Kang Sani. Ini bukan KP saya, bukan KP Kang Sani, ataupun bukan KP ketua. Ini KP kita semua. Bareng-bareng. Dari kita untuk kita. Betul Kang Sani itu. Mungkin sejauh ini untuk kegiatan ataupun kegiatan Kang Sani ini sejauh ini apa? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin bisa diperkenalkan sekalian gitu ya. Oke, siap. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan tak kenal tanda saya. Betul ya. Kenalin, nama saya Sani, biasa dipanggil Bang Sani. Kebetulan saya ada di DPT Jamkeswat Kabupaten dan Kota Bogor. Dan kebetulan bertempatan tinggal di Kampung Gandoang, Cilengsi. Jadi masih satu kecamatan lah Bang Jo ya. Gitu. Berarti mungkin bagi teman-teman yang ingin kenal lebih dekat, lebih jauh dengan bangsanya, bisa langsung ke rumah ya. Bisa. Alhamdulillah. Mungkin kita nongkrongnya di rumah sakit biasa gitu. Betul. Iya. Ini mah udah lumrah. Jadi ya sedikit perkenalan. Bahwasanya saya dari relawan Jamkeswat Kabupaten dan Kota Bogor. Kebetulan saya ada di Dewan Perwakilan Daerahnya. Dan alhamdulillah Jamkeswat sudah terbentuk 7 tahun silam. 7 tahun. Dan kebetulan salah satu volunteer adanya Jamkeswat Kabupaten dan Kota Bogor, kebetulan saya salah satu pendiri yang ada di Kabupaten dan Kota Bogor. Kemarin sempat 3 daerah kita pakai, yaitu Depok. Alhamdulillah Depok sudah kita serahkan ke kawan-kawan Depok. Di Depok sudah terbentuk juga ya? Terbentuk juga. Jadi alhamdulillah. Kebetulan banyak yang bertanya Jamkeswat itu apa sih sebenarnya? Betul, iya. Sedikit ada pemaparan lah. Jadi Jamkeswat itu pengawas jaminan kesehatan yang notabene dibentuk oleh KSPI, yaitu buruh ya, dari perburuan. Mirisnya kita atau fungsi kontrolnya Jamkeswat itu untuk mengawasi bahwasanya sudah berjalankah BPJS kesehatan untuk masyarakat umum. Jadi fungsi kontrol kita itu adalah untuk mengontrol berjalannya SJSN atau BPJS kesehatan untuk masyarakat. Masih banyak masyarakat yang memang tidak mengerti dan tidak paham dengan aturan BPJS. Makanya kita hadir dan kita ada di tengah-tengah masyarakat untuk mengedukasi masyarakat biar paham dan mengerti bahwasanya jaminan kesehatan itu apa. Iya, betul. Jangan sampai nanti banyak masyarakat yang tidak mengerti dan tidak paham masuk atau datang ke rumah sakit yang notabene nanti malah masyarakat yang terpuruk atau kena imbasnya.
Kenapa kena imbasnya? Karena posisinya dia tidak mengerti dan tidak paham. Ya. Makanya kita lah hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan edukasi. BPJS Kesehatan itu seperti apa, prosedurnya bagaimana, teknisnya seperti apa di rumah sakit. Nanti sedikit ada pemaparan dari kita. Oh gitu. Jadi kita memang terbentuk dari pekerja atau KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Metal, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, yaitu kita adanya di FSPMI, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, yaitu memang kita dari kaum buruh. Oh, lebih dari karyawan ya. Karyawan. Jadi masih banyak, walaupun kaum buruh, masyarakat memang banyak yang sudah tidak mengerti. Gitu. Makanya kita ada di tengah-tengah masyarakat. Mengikuti regulasi sesuai dengan Undang-Undang 40 tahun 2004. SJSN itu harus dijalankan. Itu Bang Jo. Satu lagi. Siap. Mas. Untuk apa tadi? SJSN. Oh, SJSN. Nah, itu mungkin bagi teman-teman atau masyarakat masih banyak yang nggak mengerti SJSN itu apa? SJSN itu sosial jaminan sistem jaminan sosial nasional, yaitu terbentuk oleh sesuai dengan Undang-Undang 40 tahun 2004 yang memang harus dijalankan. Karena pas waktu zamannya tahun 2004 itu tidak dijalankan. Akhirnya kami dari Serikat Pekerja Serikat Buruh yaitu mendorong bahwasanya pemerintah harus dijalankan. Dan alhasil per 1 Januari 2014 terbentuklah BPJS Kesehatan yang mana itu harus dijalankan seluruh masyarakat atau warga negara Indonesia. Gitu Bang. Berarti Jamkeswat ini bukan hanya di wilayah Bogor. Semua kita terbentuk di seluruh Indonesia yang selama ini ada di 20 provinsi. Selama di situ ada kaum buruh dan ada Serikat Pekerja Buruh KSPI yang terbentuk dengan FSPMI, di situ ada Jamkeswat. Luar biasa. Nah, untuk bagi kalau misalkan ada ya, bagi teman-teman yang ingin bergabung di Jamkeswat. Siap. Nah, misalkan teman-teman ini di luar keperburuan. Ya. Bagaimana Mas? Masih bisa? Jadi Jamkeswat itu fleksibel. Fleksibelnya walaupun kita terbentuk oleh KSPI atau dari buruh, masih banyak anggota kita juga dari masyarakat, Bang. Dari masyarakat. Banyak dari masyarakat, dari orang medis, terus dari pekerja itu juga ada, jadi relawan kita. Kenapa? Karena kita tidak menonton bahwasanya ini Jamkeswat dari buruh, enggak. Gitu. Terbuka buat umum. Terbuka selama memang dia ingin mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Iya, setuju kalau itu ya. Karena emang biar bagaimanapun juga manusia ini diciptakan ya sebagai makhluk sosial ya. Makhluk sosial dan saling membutuhkan. Iya, tidak bisa hidup sendiri. Betul Bang Jo, betul. Ya mungkin dari teman-teman ada pertanyaan silakan bisa menghubungi Kang Sani ataupun bisa langsung ke rumahnya katanya. Siap melayani 24 jam Mas. Luar biasa Mas. Luar biasa. Jadi mungkin apa ya, kalau saya bilang untuk sosial di saat ini atau relawan yang di saat ini yang harus dibutuhkan untuk saat ini, kita harus mempunyai namanya pengertian masalah prosedural. Ya. Banyak kawan-kawan yang memang masih belum melakukan prosedural karena relawan, apalagi dengan relawan kesehatan, kita selalu dibenturkan atau kita selalu berhadapan dengan orang-orang eksternal. Ya, salah satunya dari pihak instansi rumah sakit, ke pemerintahan dengan yang lain-lain. Kenapa saya bilang seperti itu? Jangan sampai pas waktu kita menolong seseorang, kita sendiri terkena dampak karena tidak prosedural tersebut. Bahwasanya prosedural itu harus kita lakukan. Setuju. Lakukannya karena posisinya kalau kita sudah larinya ke rumah sakit itu pasti akan ada berbenturan dengan pihak-pihak rumah sakit yang memang notabene dia sudah terbentuk dengan badan hukum. Apalagi kita kan cuma relawan ya, relawan sosial. Soalnya di orang, sialnya di kita, biasanya begitu Bang. Berarti lebih ke aturan ya. Harus ikut aturan itu. Biarpun kita mau mungkin sedikit banyak suka menyelipkan kebijakan itu. Betul, kebijakan. Karena memang
untuk sistem jaminan sosial nasional ini atau BPJS Kesehatan ini banyak aturan-aturan yang memang notabene aturan itu di setiap regulasi pasti akan berbeda-beda tiap bulan, tiap tahunnya. Untuk saat ini bahwasanya kemarin terakhir untuk penonaktifan sekitar 9,9 juta penerima bantuan iuran dinonaktifkan. Kenapa? Dasarnya bahwasanya sesuai dengan surat edaran yang Kemensos dikeluarkan, bahwasanya yang memang banyak masyarakat pas waktu berobat BPJS Kesehatannya tidak aktif. Itu karena kena surat edaran tersebut, Bang Jo. Terus bagaimana masyarakat harus mengetahui atau bagaimana? Nah, ini yang harus kita luruskan juga ya kepada kawan-kawan. Bahwa saya luruskan itu, inilah peran penting bagi kita relawan dan khususnya untuk aparatur setempat. Jangan sampai pas waktu warganya melakukan kesehatan, melakukan kegiatan untuk berobat, pas dipakai tidak aktif. Peran pentingnya setiap masyarakat itu memang harus komunikasi dengan aparatur setempat. Kadang-kadang memang masyarakat tidak mengerti bahwasanya saya punya BPJS loh, pas waktu dipakai nggak ngerti, dan dia harus ketemu dengan pihak-pihak apa sih namanya pemerintah juga nggak ngerti, ya bingung, jadi semua serba bingung, jadi yang ada ngadu bingung tuh gitu. Terus keduanya juga dari peraturan pemerintah juga dia mensosialisasikan kepada masyarakat juga nggak kena. Seperti itu. Nggak kena. Siap. Tugas pokoknya relawan ya itu menyampaikan. Kita hanya mendampingi, menyampaikan agar masyarakat itu mempunyai haknya. Betul. Mendapatkan haknya gitu sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat. Hak apa dari Jamkeswat itu hak rakyat untuk gimana? Nah, jadi motonya Jamkeswat itu sehat hak rakyat. Sehat hak Sehat hak rakyat. rakyat. Itu harus kita perjuangkan. Ya, Betul. motonya Jamkeswat memang sehat hak rakyat, dan Jamkeswat juga mempunyai apa ya, kalau dibilang seperti sistemnya apa? Sistem kalau Jamkeswat itu mempunyai SKA. Oh, iya. SKA itu apa sih, Bang? SKA itu sosialisasi, konsultasi dan advokasi. Oh, seperti itu. Kalau di buruh KLA, Ya. konsep lobby aksi. Nah. Kalau di Jamkeswat SKA, sosialisasi, konsultasi dan advokasi. Oh, itu emang udah ada ya? Udah ada. Kita mempunyai AD dan ART dan SOP juga kita berjalan. Jadi alhamdulillah, jadi kita terstruktur lah insya Allah. Insya Allah. Perlu ketahui juga teman-teman yang tadi kita sampaikan sama Bang Sani ini, Jamkeswat ini sudah 7 tahun berdiri, luar biasa. Begitu banyak berarti ya udah bergaul dengan masyarakat. Alhamdulillah. Masyarakat ini kan macam-macam Mas Ani. Betul. Ya, Betul. macam-macam. Ada yang kita arahkan, ya. Ikut. Ada juga yang punya aturan sendiri. Betul. Gitu. Kita arahkan seperti ini, kadang masyarakat punya cara sendiri. Nah, untuk mengatasi masyarakat yang hal seperti itu seperti apa Mas? Jadi kalau di kita sistemnya gini, kalau menghadapi keluarga pasien biasanya gitu. Iya. Terkadang yang biasanya agak membuat riskan itu keluarga pasien. Bahasanya pas waktu sudah kita arahkan pasien tersebut ke A lah, rumah sakit A, tapi keluarganya nggak mau dengan alasan jauh, repot, nggak bisa sana sini. Itu sebenarnya hal-hal yang memang merugikan si pasien. Kenapa? Orang sakit itu pengen sembuh, tinggal tergantung yang sehatnya mau seperti apa. Terkadang banyak keluarganya yang menolak. Nah, semua dari di Jamkeswat itu bahwasanya kita serahkan semua keputusan ada di keluarga. Kenapa saya bilang serahkan kepada keluarga? Karena sewaktu-waktu terjadi sesuatu dengan pasien, kita sebagai pendamping atau relawan yang memang sudah mengadvokasi dia, kita tidak disalahkan karena keputusan ada di keluarga. Kita hanya mengarahkan. Tetap untuk keputusan kita kembalikan ke ada di keluarga, semua ada di keluarga. Karena SOP kita memang keluarga harus semua keputusan ada di keluarga. Oh iya. Gitu. Mungkin kita ini mungkin dari teman-teman Jamkeswat ini sifatnya hanya mengarahkan atau ya mengarahkan, membantu, mensosialisasikan, mengkonsultasikan, mentok kita advokasi. Gitu. Tetap selanjutnya kita kembalikan Kembalikan di keluarga. Terus ini Mas Andi,
Siap. Bagi masyarakat, misalkan masyarakat ini banyak juga ya mungkin yang belum punya BPJS. Betul. Nah, di saat masyarakat ini belum punya BPJS dan mereka itu mengalami sakit. Ya. Nah, jaminan apa yang biasa Jamkaswat ini kan? Pertama kita di Jamkaswat melihat dari KTP KK. Pas kita pengecekan KTP KK dia belum mempunyai BPJS, kita arahkan selalu harus ke rumah sakit pemerintah. Kenapa? Karena pas waktu dia sakit biaya itu pasti akan membengkak. Iya. Itu yang betul. pertama. Kedua, jaminan apa yang harus dilakukan untuk keluarga pasien, yaitu kita buatkan namanya jaminan kesehatan daerah yang dibiayai oleh pemerintah daerah sesuai dengan Perda nomor 65. Nah, Iya. kenapa dibilang pakai Perda nomor 65? Bahwasanya pas waktu kita masuk rumah sakit di Bogor ini unik. Kenapa saya bilang di Bogor unik? Karena dengan 40 kecamatan jaminan kesehatan daerahnya itu hanya sekitaran 7,5 juta yang notabene yang di-cover oleh pemerintah daerah. Pas waktu pasien itu lebih dari 7,5 juta itu mau seperti apa? Karena jaminannya tidak ada. Terus keduanya, makanya selalu kita arahkan yang belum mempunyai jaminan itu selalu ke RSUD. Karena biar pemerintah daerah harus mengetahui bahwasanya masih banyak masyarakat yang tidak mengerti dan tidak mampu. Nah, itu kita arahkan ke Jamkasda, membuatlah SKTM. Sempat kami Jamkaswat melakukan audiensi kepada Dinas Kesehatan, sama Sekda pemerintah dan BPJS bahwasanya kami meminta kepada pemerintah itu harus merevisi Perda nomor 65 tersebut, bahwasanya itu harus dinaikkan kapasitas untuk pembiayaan jaminan. Karena untuk 7,5 juta tidak tercover Bang. Makanya kita mendorong masyarakat itu atau mendorong masyarakat agar harus mempunyai jaminan kesehatan minimal BPJS kesehatan kelas 3. Dan kita juga mendorong kepada pemerintah bahwasanya ayo lakukan untuk peningkatan pembiayaan lebih dari 7,5 juta, dan kita mendorong UHC. UHC itu Universal Health Coverage untuk masyarakat yang memang harus mempunyai jaminan kesehatan. Jadi kewajiban pemerintah daerah itu harus meningkatkan UHC. Oh, gitu. luar biasa. Pesan nih, ini mungkin obrolan kita udah agak gimana gitu ya. Ini soalnya media yang tersedia cuma Kembang longpot. kembang pot sama asbak ini. Siap. Nggak ada yang lain-lain nih. Sedangkan kita ini kan nongkrong di Resto. Cafe Res. Ya, Cafe Res. Cafe Res atau udah cafe. Cafe ini kan identiknya dengan kopi, ya. Yes. Apalagi Cafe Res ini menyajikan apa yang namanya disebut kopi sedekah. Kopi sedekah. Katanya. Yang ngopi sepuasnya, bayar seikhlasnya. Alhamdulillah berkah ya. Iya, amin, Siap. amin. Ya mungkin kita enak kali ya kalau di depan kita ada kopi Wah, nih. mantap. Biar Kayaknya lebih seger. kopi harus ada kopinya nih. Ya silakan. Oke. Wow. Wah, luar biasa kopinya. Nah, ini udah disediakan dua macam. Ada Dua kopi macam. hitam sama kopi nenen kalau kata Ustadz Randika katanya. Kopi nenen. Mas Andi mau kopi mana nih? Siap. Kita coba cicipi Oh, untuk iya. del Cheers kopi dulu, dan ya? cheers dulu. Wih, luar biasa. Wih, mantap kopinya, luar biasa. Selek ini Mas Andi. Robusta. Barista ya. Barista. Dan Wah, ada manisnya. Oh iya, kopinya. tapi kita punya donatur Apa tuh? Oh. dari kopi ini. Jadi sedikit cerita Siap. cerita dari si pemilik ataupun donatur dari kopi ini. Beliau ini sedang mengalami sakit. Wow. Sakit yang tiap bulan itu rutin cuci darah. Oh, dia HD ya. Ada. HD. Mana katanya beliau ini memang kebetulan buka kafe. Oh iya. Ingin bermanfaat, ingin menyumbangkan apa yang gua punya. Amin. Niatnya. Mudah-mudahan cepat Ya. sehat yang pemilik Amin ya. Ini kopinya kopi di Mister Mister. Kopi. Wah. Sepertinya saya sih agak sedikit kenal dengan yang punya pemilik. Ya, Sedikit kenal. percaya kalau Mas Andi karena jam terbangnya sudah nasional mungkin ya. Udah malam.
Ya mungkin bisa kita lanjut lagi. Siap, Mas. siap, siap. Oke, lanjut. Tadi sampai mana kita ngobrol lagi? Mungkin sampai di jam kesda. Jam kesda ya. Kesda. Terus untuk mewakili teman-teman semua, Ya. ini jam kesda ini diperuntukkan khusus warga Bogor Ya. atau semua lingkupnya semana ini? Jadi Jam kesda. kalau jam kesda itu jaminan kesehatan daerah memang diperuntukkan untuk masyarakat Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor. Ya, itu untuk yang sakit memang dia mempunyai KTP dan KK di Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor. Bang, kalau misalnya di luar Kabupaten Bogor seperti apa? Nah, Oke. iya. Tahun 2021 terakhir bulan Desember itu jika masyarakat di luar Bogor yang sedang hamil dan ingin melahirkan di Kabupaten Bogor, dia belum mempunyai jaminan kesehatan, dia bisa memiliki domisili setempat. Dan jika dia melahirkan di rumah sakit, dia pakai namanya jam persal. Oh, jam persal. Jam persal itu jaminan persalinan yang memang diperuntukkan untuk ibu hamil dan melahirkan. Itu khusus ya? Khusus di rumah sakit karena dia mempunyai dana alokasi khusus yang memang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk di Kabupaten Bogor. Dan untuk tahun sekarang sampai ke akhir bulan tahun kemarin itu jam persal itu udah tidak ada. Sudah tidak ada. Habis dana alokasinya dan kembali lagi ke jam kesda. Kesda. Nah, Cuman yang sangat sayangkan Bang Jul gini, minimnya angka kesadaran untuk masyarakat yang notabene memang negara atau pemerintah memberikan ayo kita ganyangkan, kita sosialisasikan untuk jaminan kesehatan. Tapi terkadang minimnya masyarakat kurang karena bahwasanya menyepelekan. iya. Kalau Iya. sudah kepentok kejedot baru mikir masalah jaminan kesehatan. ujung-ujungnya Ujung-ujungnya kita juga yang kita pusing. juga yang bikin orang kita yang pusing kan gitu biasanya begitu. Padahal kita mengasih edukasi itu biar Edukasi. ya iya seperti itulah. Ya, Tantangannya itulah. sebagai relawan. Relawan. Kalau kurang sabar sama kurang ini waduh. Gagal. Gagal dunia persilatan. Gagal dunia persilatan. Makanya selalu kita di jam kesehatan itu memang kita punya sistem SKA. SKA itu memang kita balik lagi ke SKA karena minimnya angka kesadaran kepada masyarakat untuk mempunyai jaminan kesehatan, kita makanya mensosialisasikan jaminan kesehatan kepada masyarakat. Khususnya dulu saya mengganyangkan di tahun 2014 pertama kita buat, saya sampai ujung timurnya Bogor, kita mensosialisasikan di daerah Cipaminggis sampai di Tanjung Sari ujung. Kita langsung ke pemerintah setempat yaitu RT RW yang memang notabene sebelumnya dia sakit kita yang advokasi. Jadi sering kita sosialisasi, ada yang paham dan ada yang menyepelekan pas waktu itu. Bentuk ya itu manusiawi lah. Iya. Terus ini Mas, Ya. tadi kan ada pembahasan jam persal ataupun jam kesda Ya, bagi si ibu hamil ataupun melahirkan ya. betul. Kalau misalkan ini si ibu ini melahirkan, dia ini di klinik atau di bidan, tidak di rumah sakit. Apa bisa jam persal ataupun jam kesda ini dipakai? Jam kesda bagi masyarakat yang memang dia belum mempunyai BPJS, biasanya di bidan atau di klinik atau di puskesmas itu harusnya pas waktu masyarakat dia belum mempunyai jaminan kesehatan itu harusnya di cover. Harusnya di cover dan itu 100%. Tapi ini ada tapi. Pas waktu saya di tahun kemarin berbincang atau bersowan kepada Ketua IBI, Ikatan Bidan Indonesia cabang Kabupaten Bogor yang dia Ciawi. Saya sowan ke kediaman mereka, kediaman Ibu Ade namanya. Nah, saya bertanya, bahwasanya bisa nggak sih pakai jam persal? Bisa. Kenapa nggak bisa? Tapi terkadang banyak masyarakat yang memang biarin bayar sekian ini, terlalu menyepelekan karena kecil halnya seperti walaupun datang itu. Tapi sebenarnya bagi yang orang nggak mampu itu semua dijamin. Ada jaminan. Ada jaminannya. Memang sudah dipersiapkan oleh pemerintah. Cuman ya itu kembali lagi. Saya kembalikan lagi kepada masyarakat. Kadang-kadang masyarakat kalau sudah terpentok, dia baru namanya ingat
nangis. Nangis. Harusnya namanya Andri, jadi kembali lagi Sadikin. Oh iya, iya. Sadikin. Kan kok Sadikin bang? Iya sakit sedikit miskin kan gitu. Biasanya SKTM jadi Sadikin iya. itu julukan kita. Kenapa? Karena posisinya pas waktu dia bawa motor segala macam, yang notabene Sadikin. Jadinya ya mau nggak mau, suka nggak suka ya dia buat SKTM gitu. Tapi ya itu harusnya meminimalisir untuk angka tersebut karena ada track recordnya untuk pemerintah daerah atau di desa atau di mana itu ada track record bahwasanya berapa sih angka pengeluaran surat keterangan kurang mampu. Sebenarnya ada track recordnya. Semakin banyak dia track record, semakin desa itu memang tidak mampu. Karena sudah terlihat dari bahasa dia domisili. Terlihat. Makanya menekankan angka SKTM itu yang kemarin diganyangkan oleh bahwasanya bupati kita, bahwasanya tidak ada namanya desa tertinggal di Kabupaten Bogor. Benar nggak? Iya. 40 kecamatan dengan berapa ratus desa itu Kabupaten Bogor alhamdulillah tidak ada namanya desa tertinggal. Yang saya tahu memang Kabupaten Bogor itu nggak ada desa tertinggal. Yang ada desa tertinggal itu hanya di Garut kalau nggak salah. Garut. Yang saya baca kemarin pas waktu saya ketemu dengan kawan saya, rekan saya yang memang bekerja di Kemendes. Kementerian Desa yang ada di Jakarta. Bahwasanya di Kabupaten Bogor itu nggak ada namanya desa tertinggal. Cuman track recordnya itu yang menurut saya mudah-mudahan sih saya salah atau benar juga Allah ya karena saya bukan orang pemerintah. Jadi mungkin track recordnya semakin banyak angka SKTM di suatu desa itu semakin minim dalam arti oh dia banyak yang memang tidak mampu, ada apa. Jadi dari pemerintah desa itu harus meminimalisir untuk angka tersebut. Salah satunya apa? Itulah bagian-bagian dari aparatur desa untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Berarti masih banyak juga ya SKTM ini jatuh tidak tepat sasaran. Betul. Lebih tepatnya. Banyak yang memang salah, bukan salah sih sebenarnya, kurang tepat untuk dilakukan. Malah yang ada kadang-kadang kita juga ya kami ya relawan melihat memang pas datang orang datang mohon-mohon sampai nangis kita tolong, nggak mungkin kita diam, pasti kita akan tolong, tapi kita cari solusi. Tuh kemanusiaannya ya kita keluar kalau itu. Makanya banyak yang Sadikin ya itu sakit sedikit. Itu yang otomatis ya. Otomatis. Terus untuk pembuatan SKTM ini mas, berarti kita melibatkan pemerintahan juga ya? Pasti. Seperti RT, RW. Gitu. Pasti. Jadi kenapa SKTM atau surat keterangan kurang mampu itu bisa keluar dari desa? Bahwasanya dia harus memang sonik surat pengantar dari domisili atau tempat tinggal dia setempat, yaitu RT, RW, desa. Itu ditandatangani di kecamatan dengan salah satunya ada TKSK yang ada di Jelek situ, TKSK Pagiri biasanya. Itu baru langsung ke Dinsos dan Dinkes. Keluarlah jaminan SKTM tersebut untuk pembiayaan dia di rumah sakit. Jika tidak, karena ada batas waktu sesuai dengan aturan PMK nomor 28, batas waktu untuk penjaminan itu adalah 3 kali 24 jam. 3 kali 24 jam. Dulu masih sempat bisa lebih dari 3 kali 24 jam dari kebijakan Dinas Kesehatan. Pas masih banyaknya kelonggaran tersebut, masyarakat menyepelekan. Akhirnya tindaklah dari Dinas Kesehatan bahwasanya sesuai dengan PMK kita lakukan PMK. Lebih dari 3 hari kita tolak. Jadi di situ jadi buat jerah masyarakat juga jangan menyepelekan dengan jaminan kesehatan karena saat itu mahal. Saat itu mahal sekali. Gitu. Oh seperti itu. Kembali lagi berarti ya kasusnya itu ya. menyepelekan penyakit luar biasa betul. Yang tanya kita udah dikasih kebijakan udah enak, gara-gara menyepelekan jadi tidak lagi urusannya. Lebih baik kita mempunyai jaminan kesehatan kelas 3 yang notabene dia sudah terdaftar di BPJS dan walaupun menunggak pun itu masih bisa dibayarkan dan bisa langsung pakai.
Oh, Gitu. seperti itu. Cuman memang aturan di Perpres nomor 19, jika peserta BPJS memang dia menunggak, dia harus pas waktu dirawat di rumah sakit kena denda pelayanan. Ada lagi. Ada lagi karena buat jerasi masyarakat bahwasanya mana hak dan mana kewajiban. Oh iya. Pas waktu dia kewajiban dia membayarkan tiap bulan rutin. Pas waktu dia sudah masuk ya dia harus bayar denda karena dia tidak rutin untuk membayar. Di tahun kemarin sebelum Perpres nomor 19 itu denda pelayanan rawat inap itu 2,5%. 2,5%. Tapi pas waktu Perpres nomor 19 kesininya itu denda pelayanan rumah sakit itu 5% Bang. 5%. Ada kenaikan gila. Kalau menurut saya kenaikannya lumayan dahsyat. Dahsyat. Kenapa? Kalau misalnya dia 5%, kalau diagnosa dikali 5% dikali jumlah tertunggak lumayan besar. Kalau tunggakannya memang lama ya. Kenapa? Karena ya itulah mana hak dan mana kewajiban. Banyak masyarakat udah punya BPJS, berobat, sakit, dapat pengobatan, terus pas sudah pengobatan dia lupa membayar. Disitulah banyak yang menunggak. Bahwasanya BPJS itu dana amanah, gotong royong, itu saling melengkapi, ya hitungannya yang sehat bantu yang sakit, yang kaya bantu yang miskin. Gotong royong lah BPJS. Tetap aja lingkupannya sosial. Betul, semua sosial. Kesimpulan. Terus kesimpulan tema untuk malam hari ini Mas Andi. Ya. Kita akan ngopi komunitas ya tema. Siap. Dan kebetulan Mas Andi juga dari salah satu komunitas Jamkeswat. Mungkin ada kesimpulan untuk pesan malam hari ini. Jadi mungkin kesimpulan dari saya untuk malam hari ini ya Bang Jul. Pertama-tama sih saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan komunitas yang lain sudah mengundang kami atau saya pribadi di sini. Salah satunya hidup itu semua sosial. Dan semua itu pasti akan namanya berkesinambungan, saling membutuhkan, saling melengkapi. Jadi kesimpulan buat malam hari ini, saya berharap kawan-kawan setiap komunitas apapun, semua apapun yang ada di Cilengsi khususnya, apalagi saya juga di Cilengsi, itu jangan sampai ada gap. Itu yang pertama. Kenapa saya bilang ada gap? Bahwasanya relawan itu semua sama. Tinggal tergantung kita bagaimana bisa menyikapinya dan bagaimana kita bisa menjalaninya. Why? Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kita relawan dibentuk untuk membantu sesama. Tujuannya sama dan tidak, kalau kita di Jamkeswat tidak membeda-bedakan itu baik suku, agama, ras dan yang lain-lain. Selama dia membutuhkan kita, selama dia minta tolong sama kita lakukan. Kita beri dan kita lakukan sesuai dengan apa yang kita bisa dan kita mampu. Jadi kesimpulan malam ini yaitu kembali lagi semua relawan itu sama di matanya. Mudah-mudahan jadi kita sebagai relawan menjadikan suatu ladang amal jariah kita untuk di atas. Karena relawan itu bukan dinilai dengan uang, tapi relawan itu tidak bisa terbayar dengan uang. Setuju. Karena posisinya ilmu-ilmu kita relawan di lapangan itu tidak ada di sekolahan. Orang lain bisa bersekolah, tapi kita bisa karena bukan di sekolah, tapi di lapangan. Jadi saya berharap buat kawan-kawan semua teruslah berkarya, teruslah berbuat, dan teruslah untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena setahu saya di agama sebaik-baiknya manusia itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Betul. Jadi ya itu yang saya terapkan. Udah ada hadis. Ada hadis. Kebetulan saya kurang apa? Bahkan saya setahu saya kayak gitu. Ya mudah-mudahan pertemuan malam ini Bang Jul jadikan suatu manfaat buat kita, jadikan suatu ibadah buat kita. Mudah-mudahan bisa amal jariah ibadah kita diterima oleh Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan semua. Amin. Untuk kawan-kawan relawan yang ada di Cilengsi khususnya dan khususnya buat kita di Jamkeswat selalu diberikan kesehatan karena sehat itu mahal. Mungkin dari saya ada slogan salam sehat, sehat hak rakyat. Terima kasih Bang Jul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.